menjadi ciptaan baru. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menjadi Ciptaan Baru. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah ciptaan baru itu? Ciptaan baru adalah orang yang telah dilahirkan kembali dan memiliki hayat Allah. Hidup dalam manusia batiniah, bukan dalam manusia lahiriah. Seseorang yang hidup di dalam manusia lahiriahnya berada di dalam daging, yaitu dalam ciptaan yang lama. Karena itu, ia bersifat usang. Tetapi orang yang hidup kepada Tuhan dalam manusia batiniahnya berada dalam ciptaan baru. Ciptaan lama tidak memiliki hayat dan sifat Allah, tetapi ciptaan baru, yaitu kaum beriman yang dilahirkan kembali dari Allah, memiliki hayat dan sifat Allah. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 13 berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 4 berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Karena itu, saudara-saudara, kita sebagai kaum beriman adalah ciptaan baru, bukan menurut sifat daging yang usang, tetapi menurut sifat hayat ilahi yang baru. Perkara lama yang berasal dari daging telah berlalu melalui kematian Kristus, dan semuanya telah menjadi baru dalam kebangkitan Kristus. Kita berada di dalam Kristus, ini berarti kita bersatu dengannya dalam hayat dan sifat Allah. Ini berasal dari Allah, dan ini terjadi melalui iman kita dalam Kristus. Karena itu, di dalam 2 Korintus 5:17, para rasul menyerukan suatu panggilan untuk melihat perubahan yang ajaib dari ciptaan baru ini. Saudara-saudara, kelahiran kembali membuat kita manusia yang adalah ciptaan lama menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru adalah ciptaan yang mempunyai unsur-unsur Allah di dalamnya. Jika sesuatu mempunyai unsur Allah di dalamnya, maka ia adalah ciptaan baru. Dalam ciptaan lama tidak ada unsur Allah. Asalnya kita manusia yang sama sekali tidak mempunyai unsur Allah sedikit pun. Karena itu kita adalah ciptaan yang lama. Namun, ketika unsur Allah ditambahkan ke dalam kita, barulah kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ini merupakan kristalisasi dari Allah yang berbaur dengan manusia. Dan kristalisasi ini merupakan hal yang paling menakjubkan dalam alam semesta. Ia memiliki unsur-unsur insani dan unsur-unsur ilahi. Ia adalah manusia, juga adalah Allah. Ia seperti manusia, juga seperti Allah. Perbedaan antara ciptaan yang lama dengan ciptaan yang baru ialah, dalam ciptaan lama, Allah tidak ditambahkan di dalam manusia. Tetapi dalam ciptaan baru, Allah telah disalurkan ke dalam umat pilihannya. Tak peduli betapa baiknya Adam sebelum kejatuhannya, Allah masih belum ditambahkan ke dalamnya. Memang Adam itu baik, namun ia tidak memiliki unsur ilahi di dalam batinnya. Ia hanyalah ciptaan lama, yaitu ciptaan yang tanpa unsur Allah. Kita boleh mengibaratkan ciptaan lama ini seperti segelas air putih, dan ciptaan baru seperti segelas air teh yang terbuat dari campuran daun teh dengan air putih.
Memang air dalam gelas itu mungkin saja air yang murni, tetapi di dalamnya tidak ada unsur teh. Ini mengilustrasikan fakta bahwa sekalipun ciptaan lama itu murni, di dalamnya tetap tidak ada unsur Allah. Hanya setelah unsur Allah ditambahkan ke dalam ciptaannya, berbaur dengannya, barulah ciptaan ini menjadi ciptaan yang baru. Allah yang telah tertambah ke dalam kita untuk berbaur dengan kita dan meresapi kita, dan karenanya menjadikan kita manusia yang bersatu dengan Allah. Kedamaian Allah bukan hanya memiliki seorang manusia yang baik atau seorang manusia yang murni. Kehendak Allah adalah memiliki seorang manusia yang sepenuhnya bersatu dengan diri Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, jika kita hanya hidup menurut hukum Taurat atau menurut standar etika saja, kita akan hidup tanpa diri Allah dan unsur Allah. Dalam kehidupan kita, Allah tidak akan berbaur dengan kita dan meresapi diri kita. Meskipun kita bisa mengasihi orang lain, kasih itu hanyalah merupakan kasih yang berada dalam ciptaan yang lama. Namun, jika kita telah menerima terang dari Tuhan, kita akan melihat, kita akan nampak bahwa sebagai seorang Kristen, kita harus hidup dan bertindak melebihi hukum Taurat dan prinsip etika. Kita harus hidup menurut prinsip dasar ciptaan baru. Jika kita mengasihi orang lain menurut prinsip ini, maka Allah akan mengasihi di dalam kasih kita. Kita akan mengasihi orang lain bersama dengan diri Allah dan dengan unsur diri Allah. Ketaatan seorang saudari yang dinyatakan kepada suaminya, itu adalah ketaatan yang berasal dari ciptaan yang lama. Namun, saat seorang saudari taat kepada suaminya menurut prinsip dasar ciptaan baru, yaitu prinsip Allah berbaur dengan manusia, maka ketaatannya, kepatuhannya benar-benar adalah ekspresi diri Kristus yang sudah berbaur dan bersatu dengannya. Dengan hidup secara demikian, maka ia memperhidupkan ciptaan baru. Saudara-saudara, ketika kita memiliki kehidupan semacam ini, kita tidak saja hidup sebagai ciptaan baru di dalam posisi dan sifat kita saja, tetapi juga dalam praktek sehari-harinya. Semakin kita hidup dengan prinsip ini, kita akan semakin menjadi ciptaan baru secara real dalam kehidupan kita. Orang lain akan menyadari dalam kehidupan kita ada sesuatu yang lebih luhur daripada etika, sesuatu yang lebih unggul dari kebudayaan. Itu sebenarnya adalah kehidupan dari Kristus, persona yang ajaib yang hari ini hidup di dalam kita. Puji Tuhan, kita telah menjadi ciptaan yang baru dan kita perlu menepuh hidup sebagai ciptaan yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, melalui percaya ke dalam-Mu dan kelahiran kembali, kami sudah menjadi ciptaan baru di dalam posisi dan sifat kami. Tuhan, pimpin kehidupan kami setiap hari, sehingga kami melebihi prinsip etika dan kebudayaan. Kehidupan kami Tuhan adalah perbauran antara Allah dengan manusia. Engkau hadir, Engkau mengasihi bersama kami, Engkau taat bersama-sama dengan kami, sehingga kehidupan kami berada dalam prinsip ciptaan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita. Amin.